kemanusiaan. Kami ingin membela. Ini juga kalau memang mereka itu bisa kami bela, kami bela. Dua jalur-jalur yang tidak betul. Terkait proses hukum yang sedang berjalan terhadap kedua pelaku ini, bagaimana pandangan tim sendiri? Ya, kalau itu saya katakan tadi bahwa kalau terkait dengan hal yang pihak berwajib, proses hukum itu dia pihak berwajib yang akan menetapkannya. Tapi dari segi kemanusiaan tadi, ya kami selaku humas tetap akan memberikan bantuan lah. Apakah dia bisa meringankan atau apa menjaga proses hukum, itu nanti akan kami lakukan. Maka kami tadi juga sudah panggil kecilnya, akan memberikan, yuk kita cari solusi apa terbaik untuk bisa kita bantu warga Tambun Tunong ini. Terkait dengan permintaan restoratif justice dari pihak keluarga ini, bagaimana pandangan tim sendiri? Belum ada yang minta secara resmi. Jadi harusnya pihak kecil atau pihak aparatur itu datang dengan membawa secara tertulis minta apa yang diinginkan oleh terkait dengan proses hukum. Sebelumnya ada keluarga yang ingin menjumpai pihak humas. Ya ada dari pihak kakak korban menyampaikan, namun minta mencabut laporan ini karena kami humas sedikit pun saya sudah sekian tahun di humas tidak pernah melaporkan warga walaupun ada kriminal. Di mata saya kriminal itu terjadi tapi tidak saya lapor. Ya mungkin ya biarlah mereka dengan Allah saja yang bertanggung jawab. Karena saya tidak mau dengan laporan saya masyarakat itu jadi susah. Saya ingin masyarakat itu tenang. Dari hasil mungkin bisa dikatakan penjarahan dari yang dua pelaku ini, berapa kerugian? Belum bisa diprediksi nih kemudian apa yang mau kami. Ini kan kalau dilihat waktu pembangunan dulu, itu juga tidak bisa kita prediksi. Nanti bisa dihitung saja berapa meter tembok yang habis dari ujung sana ke sini, dihitung estimasinya. Tapi kalau ditanyakan, saya tidak tahu persis. Tapi ini faktanya dilihat saja. Faktanya ada di sini. Sedikit Pak Masron, sebelumnya dari pihak tim adakah pembinaan terhadap pemuda-pemuda dari tim? Ya, itu udah pastilah, ini kan warga binaan kita. Warga binaan kita ini ya panggangan yang kita siapkan untuk di CSR, di rumah itu adalah untuk semuanya itu ada untuk pembinaan. Kami dilakukan pelatihan untuk warga terus secara berkelanjutan, warga meminta bantuan terus dimasukkan. Jadi memang anggaran yang kita siapkan untuk warga terutama adalah binaan. Jika upaya restoratif justice sendiri ada yang minta nih Pak, bagaimana nih sikap tim sendiri? Kita akan pelajari. Mudah-mudahan lebih cepat lebih baik karena proses hukum ini dia punya ketentuan gitu. Saya tadi juga dapat penjelasan dari Kapolsek, ada proses-proses yang bisa dibantu pada saat misalnya 7 hari sebelum proses ini diangkat. Harusnya di waktu itulah bisa dipercepat. Tapi sekarang mungkin prosesnya berlanjut. Jadi dari kami ya mungkin apakah nanti ada kebijakan untuk memberikan keringanan dan sebagainya nanti akan kami buat. Maka itu tadi kami minta Pak Keci untuk bisa hadir bersama kami dengan diskusi. Harapan Bapak untuk pemuda khususnya di satu perusahaan itu apa? Ya harapan kami ya bagaimana pemuda ini dapat kami bina dengan baik sehingga dari segi memang kami tidak sanggup semua untuk bisa membina secara keseluruhan. Tapi namanya pemuda itu misalnya kami minta pemuda untuk dilakukan pelatihan. Itu yang memilihnya itu adalah kami. Siapa ya? Terkait dengan bantuan-bantuan kegiatan kepemudaan itu tetap kami respon. Artinya kami menginginkan pemuda-pemuda ini supaya berkarya dengan baik, mendapatkan penghasilan. Tapi tim ini tidak mungkin untuk bisa membantu secara keseluruhan. Karena kami ada 18 desa juga yang sama juga. Di ring satu aja ada 7, 6. Jadi kan tidak mungkin semuanya di sini. Harus ada di desa-desa. Masalah koordinasi ya dengan masyarakat dan perangkat kampung di lingkar pintu. Baik, sangat baik. Mungkin ini tidak ada aparatur kampung, sangat baik. Tidak ada masalah apa-apa, asal ada bantuan-bantuan yang hari ini terkait bantuan banjir dan sebagainya sesuai kemampuan langsung kita berikan.
Kata kuncinya sendiri berarti tim tidak terlibat dalam proses ini, Pak. Dalam proses Secara hukum. proses hukum kami tidak terlibat. Oke, siap. Terutama Sedikit Pak, Pak Bondan, Pak Kapolsek sudah menyatakan yang bahwa di Polsek pun dari pihak kepolisian tidak ada persoalan lagi masalah yang diamankan 2 orang ini. Jadi kan sudah clear dengan pihak Polsek, tetapi hari ini itu kan terserah manajemen pihak B. Cuma kan jika kita lihat dari kerugian, ini kan TKP yang kita datangin hari ini kan yang menjadi bukti BB yang diamankan di Polsek itu kan tidak tidak seberapa, tidak puluhan juta atau ratusan lah kerugian ini. Sebaiknya pihak tim dengan pihak desa dan juga Polsek Dewantara bisa melihat dengan hal-hal ataupun dengan dalam konteks sosial, menyelesaikan dengan kanun 18. Ini bisa diselesaikan karena apalagi ini kan pidana ringan. Karena apa? Tidak dirugikan dengan puluhan juta ataupun ratusan juta. Apalagi ini masyarakat ring 1 binaan langsung dari PT PIM. Sebaiknya maksudnya jangan image publik masa hadirnya PT raksasa di samping desa binaan tapi masyarakat dan rakyatnya seperti ini. Ini kan pasti ada sebab akibatnya apa. Jangan sampai juga kerugian ini diklaim karena kita lihat dari sepanjang jalan tembok ini kan sudah rubah semuanya. Sedangkan kerugiannya hanya di TKP yang kita berdiri saya ini. Kita juga berharap ya kita menghargai pihak kepolisian, kita menghargai juga pihak tim. Tetapi ada pertimbangan terhadap adik yang 2 ini yang saat ini sudah ditahan di Polsek. Iya Pak, itu memang apa yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kami tidak hanya melihat dari segi kerugian, itu tidak masalah. Iya. Bapak bisa lihat dari ujung sana tadi Pak, sekian lama sudah dilakukan. Apa respon kami sebenarnya? Iya. Kami tetap perlu kepada masyarakat, tidak ada menurut silakan. Tapi kebetulan saja kan ada pihak berwajib Iya. terjadi. Jadi kita tidak melihat di sini ada kerugian berapa yang Bapak katakan misalnya di media saya lihat ada 50.000 sih. Bukan itu apa, tapi pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat itu terhadap Kapolsek itu kemudian dampak daripada robohnya bangunan ini. Kita di Takutnya maaf Pak, kita di media tidak menyalahkan pihak PIM yang bahwa kerugian PIM itu 50.000. Itu kan menurut keterangan keluarga dan juga masyarakat dan juga saksi yang ada di desa ini. Berapa kerugian sehingga pemuda ini diamankan? Secara perbuatan memang dia melawan hukum. Kita tidak mendukung juga hal-hal seperti itu, tetapi yang kita lihat, kita pertimbangkan hal-hal kecil ini. Apalagi kita sudah sambangi rumah pelaku, kedua rumah pelaku. Kita lihat kondisi rumahnya juga sangat memprihatinkan. Warga-warga memang kurang mampu. Alangkah baiknya kita juga memohon kepada pihak ada pertimbangan-pertimbangan lah terkait adik yang 2 ini yang ditahan. Kami tadi sudah panggil Muspika, sudah panggil kecil untuk duduklah bersama. Ayo kita cari solusi tentang anak kita ini. Bagaimana kalau bisa ini? Secara proses hukum kami juga tidak berani. Iya. Kadang-kadang kami membela orang-orang yang bersalah. Itu biarlah proses hukum sesuai dengan apa ketentuan terkait dengan peraturan undang-undangan. Tapi secara kemanusiaan, ya Allah kami rapi. Karena saya katakan tadi, kalau kami di kehumasan itu 80% itu adalah jiwa kami dengan masyarakat. Uang yang kami sisihkan oleh perusahaan itu adalah untuk masyarakat. Bukan untuk kami, kami sudah digaji. Semuanya untuk masyarakat. Masyarakat ini desa lingkungan yang ring 1 ada 7 desa, 6 desa 1 dusun. Ada 18 desa lagi yang harus menjadi hubungan silaturahmi kami. Dan itu kita panggil. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga ya, apapun ya, kami coba lagi. Kami minta Makci tolong buat surat lah ke kami secara resmi. Jangan berbicara di media. Jadi buatlah surat secara resmi. Tolong meminta apa menjadi keputusan kita. Maka karena surat itu tidak ada juga, hanya sekedar lisan, kami tidak bisa menindaklanjuti kalau hanya lisan-lisan. Apalagi berita media. Gimana kita mau menindaklanjuti berita media? Kita baca aja. Kita tersenyum dan sebagainya. Itu hal yang biasa lah. Kami berhadapan ini kawan-kawan media semua yang biasa seperti itu. Oke, kami mohon juga tadi silakan Pak Uci tolong surati kami. Nanti kami akan apakah nanti kebijakannya bagaimana. Proses hukum silakan dia.
tindakan kami gitu. Baik. Proses hukum kedua pelaku itu bagaimana pandangan Kapolsek sendiri? Ya, sesuai dengan pelaporan dari pihak manajemen PIM bahwa ada pelaku pencurian yang dilaporkan ke Polsek, barang bukti dan tersangka dibawa. Oleh karena itu kita selaku penegak hukum harus melakukan tindakan hukum berupa proses penyidikan. Nah, sekarang proses sudah berjalan lebih kurang 9 hari. Kemudian SPDP sudah kita layangkan ke pihak kejaksaan. Nah, dalam hal ini kami sesuai dengan laporan tetap melakukan tindak lanjut tentang masalah hukum. Nah, bila mana nantinya dari pihak manajemen PIM bila mana menyelesaikan secara keluargaan, nanti bisa diselesaikan secara resto justice di tingkat kejaksaan, karena sekarang ada surat edaran di tingkat jaksa bila mana tahap 2 bisa diselesaikan secara resto justice. Makanya kita tetap melakukan proses hukum dengan tindakan pencurian ini. PTP, pihak manajemen PTP mengatakan bahwa mereka tidak melaporkan hal ini. Itu bagaimana? Sekarang laporan polisi sudah ada, sudah diteken. Bagaimana tidak dilaporkan? Sudah ada laporan polisi, sudah kita proses. Bagaimana mereka sampaikan tidak melaporkan? Berarti pihak PIM secara jelas sudah melaporkan. Sudah, dari tentunya semua tentang masalah keamanan adalah di Biro Keamanan. Jadi yang melaporkan ya Biro Keamanan. Mereka yang menjaga aset-aset daripada PT PIM. Nah, sekarang sudah dilaporkan ke polisi, diserahkan ke Polsek. Ya kita laksanakan proses hukum. Bagaimana belum dilapor? Sebelumnya ada proses mediasi Belum. Kenapa? Karena semua pihak, baik pihak tokoh masyarakat, pihak keluarga, pihak PT PIM ya, tidak meminta kepada kami atau menyampaikan kepada kami untuk selesaikan secara keluargaan. Tidak ada, sampai sekarang nggak ada. Yang ada kakak si Iqbal, kakak pelaku datang ke saya. Bagaimana Pak masalah ini? Oh, kalau tanya masalah ini kan korban dari pihak PT PIM. Jadi silakan datang ke PT PIM memohon supaya proses hukum ini ya diselesaikan secara pihak PT PIM. Kalau sampai sekarang kan tidak ada, makanya kami harus melakukan proses penyidikan lanjut. Itu harapan Pak Kapolsek di wilayah kepada masyarakat terkait kasus ini gimana? Supaya tidak terulang lagi. Yang pertama masalah ini kan pihak dari masyarakat sendiri yang tinggal berdekatan dengan objek TKP, mereka keberatan. Yang pertama masyarakat yang tinggal di pinggir pagar TKP ini merasa mengganggu keamanan dan ketertiban. Kenapa? Karena mereka bekerja selalu dari jam 2 pagi sampai jam 5 subuh, 5 pagi. Nah, makanya masyarakat juga sering melarang kepada tersangka, namun tersangka pelaku mengancam daripada masyarakat yang melarang. Ngapain larang-larang? Apakah ini harta kamu? Nah itu. Nah makanya selama ini masyarakat sekeliling tidak berani untuk melarang mereka melakukan pencurian. Kemudian akibat dari pagar ini kemarin ada terjadi banjir akibat hujan melanda kampung
Desa Tambun Tunong, sebagian Dusun 1 Teman-teman baru. dan Taman Baru itu akibat air meluap dari parit perumahan ASEAN yang sekarang milik PT PIM itu meluap ke desa. Nah, terjadi timbul banjir. Makanya masyarakat gara-gara terjadi pencurian ini merasa dampaknya dirasakan oleh masyarakat umum. Bisa Itu kan dijelaskan, kalau Kang? terkait 18 item itu memang kita terapkan selama ini. Ini kan yang pertama korban. Dia bisa kita usahakan secara keluargaan itu bila mana korban mau menyelesaikan. Tapi kalau korban tidak mau, tentunya harus proses hukum sampai ke pengadilan. Itu pihak-pihak yang bertikai itu baru bila mana menyelesaikan secara keluargaan, secara adat yang 18 itu diperbolehkan, diberi kesempatan. Namun ini sudah proses penyidikan sudah 9 hari, tidak ada satupun tokoh masyarakat yang menyampaikan kepada kami dan dari pihak PIM untuk diselesaikan secara adat, tidak ada. Makanya kami tidak bisa menunggu, harus lanjut. Kalau tidak kami lanjut, nanti masalah juga. Proses hukum bagaimana? Kepastian hukum bagaimana? Pasti ditanya oleh pihak korban. Nah, makanya kita tetap harus profesional. Kalau memang diselesaikan secara keluarga, ya kedua belah pihak menyampaikan kepada kami, Pak, kami menyelesaikan permasalahan ini. Namun dia ada waktu. Kenapa? Karena sekarang ada perkap yang mengatur untuk proses tindak pidana bila mana sudah ada tersangka dan barang bukti sebelum 7 hari. Sebelum 7 hari itu SPDP harus kita kirim ke pihak kejaksaan. Bila mana 7 hari tidak kita kirim SPDP, nah kemana akan saya bawa berkas saya ini? Berkas dari kepolisian, dari penyidik mau dibawa kemana? Nah, makanya tidak tetap ada kesempatan sebelum kita kirim SPDP diselesaikan. Ini kedua pihak tidak ada yang melaporkan kepada kami, menyampaikan kepada kami bahwa kami akan melaksanakan penyelesaian secara adat. Nah, pihak kepolisian tetap memediasi. Namun kan tidak ada laporan nih. Bagaimana? Tidak ada laporan dari pihak tersangka, dari tokoh masyarakat, dari korban sendiri setelah melaporkan. Dan kami hanya memberikan SP2HP kepada pihak PT PIM, dalam hal ini keamanan. Kita mengirim proses penyelidikan sejauh mana sampaikan. Namun kan yang sudah pernah dia ditangkap oleh oleh Satpam. Salah satu tersangka ini sudah pernah ditangkap oleh Satpam, namun diselesaikan di Biro Keamanan, di tingkat Satpam, membuat perjanjian supaya dia tidak terulang kembali. Ternyata terulang, makanya mereka tidak mau lagi menyelesaikan secara kekeluargaan, makanya diteruskan kepada kepolisian. Oke.